Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering melihat orang yang tahiyat atau tasyahud akhir, jari-jarinya bergerak-gerak seperti ini. Nggak berhenti-berhenti, muter-muter jarinya, pusing. Adakah dasar hukum dan keterangannya? Kitab Al-Bajuri juz 1, Sahifahnya 178. Bila mana video ini terputus, silakan untuk mengunjungi YouTube-nya, channelnya nanti ada di komen. Saya ambil dari awal dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wad'ul yadin lan nyelehaken tangan loro alias meletakkan dua tangan alal fahdaini ing atase pupu loro alias dua paha fil julusi ing dalem lungguh li tasyahud awal karena kanggo tasyahud awal wal akhir lan tasyahud akhir yabsutu alem beber sapa wong aliyada ing tangan. Beber itu membuka tangannya begini, ini membuka namanya. Jangan yang kiri dibuka mehesu tasamat kalau sekiranya beneri apa rusuha pira-pira pucuke yad arok bata ing dengkul. Jadi kalau prakteknya orang tahiyat ini begini nih. Ini yang dimaksud dengan tasamat. Jadi pucuknya jari ini bertepatan dengan dengkul atau lutut. Nanti yang kanannya ini yang namanya takobud, ngegem. Yang satunya tidak, ini yang keluar. Nah, nanti pada saat illallah ini keluar. Illallah. Ini seperti ini. Lah, kita sering melihat orang yang bergerak-gerak seperti ini tangannya. Kalau tahiyat atau tasyahud ada banyak yang seperti ini. Wayak bidu lah ini. Wayak bidu lan gegem sapa wong aliyata ing tangan aliyumna kang tangan yang kanan itu menggenggam ay asabiha tegese ing pira-pira jentike yadul yumna illal musabbihata kecuali jentik penuduh atau jentik ini atau namanya telunjuk namanya ya. Ini musabbih bahasa Arabnya. Minal yumna saking tangan tengen falayak bedua maka ora kena gegem sapa wong ing musabbihah. Jadi kalau untuk jari-jari ini jangan seperti ini. Yang begini cuma yang 4, yang satunya persiapan keluar. Nah, fa innahu maka satuhune musolli iku yusyiru awa isyarah sapa musolli biha kelawat musabbihah. Nanti rafi'an hale wong kang ngangkat laha maring musabbihah hala kauni idem tingkah anane musolli iku mutasyahidan wong kang tasyahud. Nah ini nanti pada saat begini, pada saat illallah ini baru bangun. Jadi mengangkat ke tangan jari-jarinya, jari telunjuk pada saat dia tasyahud. Wa dzalika utawi mengkono mutasyahidan iku inda qaulihi dalam nalikana ucapane musolli illallah pada saat kalimat illallah. Ini saya pernah baca kalimat pada saat orang membacakan illallah begini, illallah ini ada seluruh anggota tubuh kita ini bergerak menyaksikan keesaan Allah. Coba kita lihat ketika begini, ini isyarah Allah adalah satu. Lisan kita mengucapkan kalimat illallah, berarti kecuali Allah, satu lagi. Lalu hati kita meyakini Allah adalah satu. Dan ketika kita membaca, telinga kita pun mendengar kalimat kecuali Allah atau illallah. Maka pada saat ini seluruh anggota tubuh kita, baik gerakan jari-jari, telinga kita, lisan kita, hati kita serentak secara bersama-sama menyaksikan keesaan Allah. Ini yang kalimat illallah. Nah ini wala yuharrikuha lan ora usah ngobahaken sapa musolli ing musabbihah. Fa in harakaha maka lamun ngobahaken sapa musolli ing musabbihah kuriha maka dimakruhaken apa tahrik wala tabtulan ora batal apa salate musolli fil asahi menurut kaul al asah. Jadi tidak usah dan tidak disunahkan kita
ketika tahiyat atau tasyahud menggerak-gerakkan jari telunjuk. Apabila jari telunjuk ini digerak-gerakkan malah justru hukumnya makruh walaupun sholatnya tidak batal menurut qaul al-ashah. Masalah menggerakkan jari telunjuk ketika tasyahud ini adalah masalah khilafiyah karena kedua-duanya ada hadisnya juga yang sahih, tapi yang paling kuat adalah yang dipilih oleh ulama hadis yang menerangkan tentang tidak usah menggerakkan. Kita lihat di sini qauluhu wala yuharrikuha ai la yusannu tegese ora disunahkan apa tahrik wa ngerakaken atau ngobahaken musabihah. Jadi tidak disunahkan. Wakilah diucapakan yusannu disunahkan apa tahrik. Namun jarkil sebagian pendapat hukumnya disunahkan menggerakkan. Waqad warada lan teman-teman wis tumaka apa kulun saben-saben siji minhuma saking wairu tahrik lan tahrik atau tanpa menggerakkan jari telunjuk dan yang menggerakkan jari telunjuk fi khabarin ing dalam hadis. Dua-duanya ada hadisnya. Qala ngendika sapa Al-Baihaqi. Wal khabaranu tai hadis loro iku sahihan sahih karone dua-duanya tergolong hadis yang sahih menurut Imam Al-Baihaqi. Wa inna maqadamu dan angin pastine dinginaken sapa ulama al-awwala ingkang awal alasane ngarekaken ingkang kaping loro yang tetapi ulama ini lebih memilih mendahulukan yang pertama yaitu hadis yang menerangkan tentang tidak menggerakkan jari telunjuk daripada memilih yang kedua yaitu dengan menggerakkan jari telunjuk. Alasan pendapat ulama lebih memilih yang tidak menggerakkan li'anna adamat tahriki korona satuna ora anan yang gerakaken atau ngobahaken jari telunjuk iku ansabul wa mantasi bisolati kelawan salat al matlubi kang disupri itu kang dituntut fiha indal salat apa al khusyu. Karena apa? Tanpa menggerakkan jari telunjuk ini lebih pas, lebih cocok ketika sholat, di dalam sholat. Karena sholat ini dituntut untuk khusyuk. Alladzi qad yudhibuhu kang teman-teman ngilangaken apa tahrik ing khus. Alladzi qad yudhibu kang teman-teman ngilangaken ing khusyuk apa at-tahriku ngobahaken. Sementara ketika jari-jari kita bergerak-gerak terus begini, ini bisa menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Ini alasan yang pertama, pendapat ulama yang memilih tidak menggerakkan. Yang kedua, ma'ahtimali ayyakuna serta memper yento ana apa al-muradu kan dikarepaken bitahriki kelan ngobahaken musabihah fi khabari in dalam hadis Nabi iku raf'aha ngangkat musabihah marratan kalawan ambaran wahidatan kang sepisan. Dan kemungkinan alasan kedua, kemungkinan hadis yang menerangkan tentang digerakannya musabihah atau jari telunjuk pada saat tasyahud yang di dalam hadis, kemungkinan yang dimaksud adalah mengangkat satu kali, bukan menggerak-gerakkan. Mungkin yang dimaksud tahrik adalah mengangkat. Ini alasan kedua. Kemudian ala annau ing atas sesuatu kelakuan iku mungkin annahu satuhune tahrik iku libayadil jawazi krana kanggo mertelaken wenang jam'an krana ngumpulaken bainal hadis khabar ini bainal khabar ini dalam antara hadis loro. Dan alasan ketiga, mungkin hadis yang menggerakkan jari untuk menunjukkan diperbolehkannya menggerakkan. Ini demi mengumpulkan dua hadis yang saling berlawanan. Lalu tadi ada kalimat di Fathul Qoribnya fa in harakaha quriya wala tabtulu sholatuhu fil asahi, apabila digerakkan hukumnya makruh dan tidak sampai membatalkan sholat menurut qaul al-ashah huwal mu'tamadu, yaitu kaul kang mu'tamad atau kaul yang bisa dijadikan pegangan atau kaul yang kuat. Yaitu kaul yang kuat lebih memilih
tidak menggerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud. Kenapa kalau digerakkan tidak membatalkan sholat? Li'anna harakataha krono setuhune ngobahaken musabbihah iku khafifatun enteng atau gerakan yang ringan. Alasannya kenapa kalau menggerakkan jari-jari masih dihukumi tidak membatalkan? Karena menggerakkan jari masih terhukumi gerakan yang ringan. Wakilah diucapakan tabtulu batal apa sholatu sholate musolli. Ini lebih keras lagi. In harakaha lamun ngobahaken sapa wong ing musabbihah salasan kelawan ping telu mutawaliyatan kang nuli-nuli. Bahkan menurut Kil sholatnya bisa batal apabila menggerakkannya 3 kali secara berturut-turut. Ya kalau begini ya modelnya lebih dari 3. Ayo terus sampai salam. Lalu kita lanjut di sini wa dhahirun utawi dhahire anna iku anna mahallal khilafi satune panggonane persulayaane pendapat para ulama tentang masalah tidak membatalkan dan bisa membatalkan gerakan jari musabbihah tadi malam tataharrak ing dalam selagine ora obah atau apa al-kafu kaf ini adalah ugel-ugel atau bagian ini nih, ini namanya kaf. Ini ya. Ini kaf nih. Ini kaf. Ini begini nih. Kan illallah nih begini. Ini kalau sebatas menggerakkan seperti ini ada yang mengatakan masih tidak membatalkan sholat karena ini dianggap sebagai gerakan yang ringan. Lah menggerakkan 3 kali bagi pendapat tadi yang 3 kali betul-betul katanya batal. Ini akhirnya adalah apabila ini ikut bergerak. Jadi begini nih. Ini kalau begini 3 kali sudah batal. Kalau begini nih umpama nih 3 kali sudah kehitung karena ini ikut bergerak. Sama ketika kita sholat lalu ada yang gatal kita garuk-garuk seperti ini walaupun banyak ini nggak membatalkan sholat. Tapi kalau sampai begini ini bisa membatalkan sholat kalau 3 kali secara berturut-turut. Kita lanjut di sini hilang. Nah ini tadi selama wa illa ini apabila menggerakkan kafi batalat maka batal apa suatu sholatnya jazman kelawan pasti. Maka kalau itu bagian tangan tadi gerakannya itu ikut bergerak yang besarnya itu bagian ugel-ugel apa sih bahasanya lah itu bisa batal sholatnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi ya, bagi mereka yang melakukan dan mereka yang tidak melakukan sama-sama ada dasarnya. Namun yang paling kuat menurut para ulama adalah kaul yang tidak menggerakkan jari telunjuk. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.